Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anak sekalian, alhamdulillah untuk yang kedua kalinya kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala ditakdirkan dalam kondisi sehat walafiat sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran fikih bab 1 tentang kewajiban melaksanakan sholat Jumat bagi orang yang beriman atau seorang muslim. Langsung saja anak-anak sekalian, tentang tujuan pembelajaran, memahami tentang adab sholat Jumat, mengetahui tata cara sholat Jumat, dan yang ketiga menjelaskan hal-hal yang membatalkan sholat Jumat. Berikutnya anak-anak sekalian tentang syarat sah sholat Jumat. Anak-anak bisa menyimak LKS-nya di halaman 5 sebagaimana yang telah disampaikan dalam pertemuan yang lalu. Langsung saja untuk berikutnya kita pelajari tentang adab sholat Jumat. Adab itu artinya tata cara atau hal-hal yang disunahkan selama menjalankan sholat Jumat. Yang pertama, mandi sebelum sholat Jumat. Ini merupakan amalia sunnah, bukan diwajibkan. Kecuali bagi orang yang punya hadas besar, baru berkewajiban untuk mandi besar. Kemudian yang kedua yaitu berhias atau memakai pakaian yang terbaik. Yang terbaik, bukan yang termahal. Memakai pakaian yang terbaik yang kita miliki. Karena kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian memakai minyak wangi atau memakai pakaian yang mungkin bisa mendatangkan aroma yang harum supaya menimbulkan kesan yang khusyuk bagi jamaah yang lainnya. Kemudian berikutnya memotong kuku dan merapikan rambut. Ini amalia sunnah bagi seorang muslim seminggu sekali, khususnya bagi laki-laki ketika mau berangkat melaksanakan sholat Jumat. Kemudian bersegera datang ke masjid untuk sholat Jumat. Diusahakan sebelum adzan berkumandang, kita sudah standby, sudah siap untuk datang ke masjid. Tidak lupa mengawali sholat tahiyatul masjid atau sholat untuk menghormati rumahnya Allah. Itu sholat tahiyatul masjid yang hukumnya sunnah. Setelah sholat tahiyatul masjid, disunahkan juga untuk memperbanyak zikir, baca sholawat, baca Al-Quran, dan bacaan-bacaan yang lainnya yang berhukumnya sunnah, yang sangat dianjurkan sebelum melaksanakan sholat Jumat. Anak-anak sekalian yang berbahagia, kemudian yang ketiga tentang halangan sholat Jumat. Pertama, karena ada udzur sakit. Karena ada udzur sakit yang tidak memungkinkan untuk berangkat ke masjid. Ketika sakit masih memungkinkan untuk berangkat ke masjid, maka tetap berkewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat. Kemudian yang kedua, ada udzur syar'i, misalnya hujan lebat, angin kencang, ada musibah tanah longsor, banjir yang tidak memungkinkan, dan hal-hal yang tidak memungkinkan yang lainnya, sehingga sebagai penghalang untuk melaksanakan sholat Jumat. Kemudian berikutnya yang merupakan penghalang sholat Jumat yaitu musafir. Musafir di sini dalam arti perjalanan jauh minimal 80 km seperti diperbolehkannya jamak dan qashar. Dan tujuannya bukan untuk maksiat. Jadi perjalanan musafir minimal 80 km bukan untuk perjalanan maksiat. Ini boleh meninggalkan sholat Jumat bagi musafir. Namun lebih afdol atau lebih baik jika musafir namun masih tetap melaksanakan sholat Jumat, maka di situ ada fadilah atau keutamaan. Anak-anak sekalian, kemudian berikutnya hal-hal yang membatalkan sholat Jumat. Di antaranya satu, berkata-kata atau berbicara ketika khutbah sedang berlangsung. Berbicara, berkata-kata atau bertutur kata, perkataan apapun ketika khutbah sedang berlangsung. Atau dengan kata lain, ketika khutbah sedang berlangsung, konsentrasi, fokus, khusyuk, tumaknina mendengarkan pesan-pesan yang disampaikan oleh khotib ketika sedang berkhutbah.
Kemudian berikutnya yang membatalkan sholat Jumat diantaranya ya sebagaimana yang membatalkan sholat. Misalnya keluar hadas dan sebagainya. Ini termasuk beberapa hal-hal yang membatalkan sholat. Termasuk mengingatkan atau menegur jamaah yang lain untuk tidak bercakap-cakap. Mengingatkan atau menegur jamaah lain dengan ucapan atau dengan perkataan. Itu hal-hal yang membatalkan sholat Jumat. Anak-anak sekalian, anak-anak bisa melihat halaman 7 tentang dasar hukum larangan berkata-kata atau berucap ketika khutbah sedang berlangsung. Halaman 7 di LKS dijelaskan, man takallama yaumal jum'ati wal imamu yakhtubu wa huwa kal khimari asfaro. Barang siapa yang berbicara pada hari Jumat sedangkan imam sedang berkhutbah, maka dia bagaikan khimar yang menyandang kitab. Ini artinya sia-sia amal perbuatannya, sia-sia ibadahnya, atau tidak bermakna gara-gara dia bertutur kata atau mengingatkan sesama jamaah yang lain. Jadi dengan kata lain, ketika khutbah sedang berlangsung, jamaah wajib hukumnya merupakan syarat wajib untuk fokus konsentrasi, tumak nina, mendengarkan pesan-pesan khotib yang berhubungan dengan kemaslahatan hidup di dunia maupun di akhirat. Anak-anak sekalian, demikian ringkasan materi singkat tentang syarat sah sholat Jumat, adab atau tata cara sholat Jumat, halangan sholat Jumat, dan hal-hal yang membatalkan sholat Jumat. Semoga menjadi ilmu yang manfaat. Salam sukses selalu buat anak-anak. Sehat selalu sekeluarga. Bahagia sukses di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.